Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma arzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma anfa'na bil Qur'an waj'al lana imaman wa hudan wa rahmah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukrulillah. Pada hari ini kita bisa membaca satu ayat yang ke-214 ya dari suratul Baqarah. Ayat yang nanti akan sama-sama kita coba telusuri maknanya dan apa-apa yang bisa kita ambil dari ayat ini untuk menjadi bekal dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum, apakah kamu mengira, an tadkhulul jannata, bahwa kalian akan masuk ke dalam surga, walamma, padahal belum, ya'tikum, datang kepadamu, padahal belum datang kepadamu, atau sedangkan belum datang kepadamu, masalul ladzina khalau min qablikum, seperti yang datang kepada orang-orang terdahulu, khalau, yang telah lewat ya. Artinya pada masa-masa yang lalu, min qablikum, sebelum kalian. Apa itu ya, yang menimpa mereka itu? Massathumul ba'sa. Massat artinya diserempet ya, atau ditimpa atau terkena kepada mereka. Apa yang mengenai mereka? Al-ba'sa. Al-ba'sa itu artinya kesusahan, wad-dharra, dan kemudaratan. Wazulzilu, dan mereka telah diguncangkan. Diguncang, maksudnya diguncang itu oleh situasi dan keadaan. Hatta yaqula, sampai berkata ar-rasul, yaitu rasul yang pada waktu itu dulu ya, walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman yang bersama sang rasul itu, mereka berkata, ditimpa kesusahan, ditimpa kemudaratan, serta digoncang tidak habis-habisnya gitu ya, sampai akhirnya mereka berkata, udah nggak tahan. Sampai nabinya sendiri bersama orang-orang yang beriman pada saat itu, mata nasrullah, mereka bertanya-tanya, kapan datangnya pertolongan dari Allah. Ala itu ada tut tambih, lit tanbih, menunjukkan ketahuilah. Biasanya ala itu datang untuk menunjukkan sesuatu hakikat yang dilupakan, untuk mengingatkan sesuatu yang penting tapi terabaikan. Inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jemaah sekalian, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala memaparkan bagaimana perjalanan kehidupan manusia. Dan inilah yang sebenarnya setiap kita itu mengalami setiap waktu. Jadi semua kita itu tidak ada yang lepas dari al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Jadi ini bagian dari sunnatullah fil kaun wal insan. Ini adalah bagian dari sunnatullah yang terjadi dalam sejarah dan menimpa manusia dari waktu ke waktu. Bentuknya secara detail itu bisa berbeda ya, kadarnya juga tidak sama, tapi esensi cobaannya itu tidak berbeda. Al-ba'sa wad-dharra, al-ba'sa itu kesusahan. Sebagian ulama mengatakan al-ba'sa itu adalah hal-hal yang merupakan cobaan dari luar manusia, eksternal, di luar dirinya. Apa itu? Misalnya kurang uang,
Uang itu kan bukan di badan kita, uang itu di sekitar kita, ya. Jadi kalau al-ba'sa itu kata sebagian ulama adalah hal-hal yang merupakan cobaan manusia yang di luar dari badannya ini. Entah itu kekurangan rezeki, entah itu kalau misalnya di dunia mungkin dagangannya tiba-tiba rugi, atau misalnya jabatannya tiba-tiba diambil, atau misalnya status sosialnya tiba-tiba berkurang, atau misalnya lingkungannya tidak kondusif, tiba-tiba tetangganya marah-marah terus sama dia, nggak tahu sebabnya kenapa. Itu baksa. Jadi cobaan-cobaan yang berada di sekitar kita tetapi tidak langsung ada di badan kita. Sedangkan ad-dharra kata sebagian ulama, ya, mudarat itu adalah hal-hal yang menyangkut langsung kepada diri kita. Ada misalnya peristiwa kematian, itu kan menyangkut jiwa. Ada sakit, ya. Ada ya bermacam-macam lah sakit. Ada hati yang gundah, ya. Kan kita kadang sehat badan tapi pikiran kita macam-macam. Atau badan kita sehat, pikiran kita lurus tapi kok hati kita resah dan gelisah. Itu juga cobaan. Dan kemudian lebih dari itu, ya, wa zulzilu. Zulzilu ini sesuatu yang di luar kita dan menyangkut hal-hal besar, ya. Wa zulzilu itu kalau kata sebagian ulama bisa maknanya harfiah, hal besar itu yaitu zilzal, gempa, ya, zilzal itu artinya gempa. Pernah gempa nggak di Lombok ini? Kira-kira pada saat gempa itu takut nggak? Kalau nggak takut tuh nggak normal, ya. Takut kita. Sampai lapangan-lapangan kan penuh tempat kita tidur, rumah-rumah kita tinggalkan. Itu zilzal dalam makna harfiah, hal yang besar. Tidak hanya menyangkut 1-2 orang tapi satu masyarakat. Yang terdampak itu puluhan bahkan ratusan ribu bahkan jutaan orang. Kerugiannya pun tidak terkira-kira, ratusan miliar bahkan triliunan. Ada juga zulzilu dalam makna bukan harfiah, tetapi dalam makna yang lebih luas, yaitu tergoncangnya sendi-sendi keimanan, tergoncangnya, ya, al-akhlakul karimah yang telah diwariskan dari generasi-generasi. Dan itu bisa kita saksikan. Cobaan-cobaan iman, cobaan-cobaan akhlak, ya. Banyak cobaan iman. Kalau zaman dulu, sebagaimana dalam ayat ini, ada cobaan yang sifatnya itu adalah betul-betul dalam makna yang harfiah. Kalau tetap beriman mau dibunuh, diminta untuk kufur, ya. Atau ada juga cobaan iman dalam makna yang lebih luas, ya. Lebih dia mempercayai urusan dunia melebihi percayanya kepada Allah. Itu musibah iman. Nah, ketika hal-hal seperti ini menimpa, ya, orang-orang yang tersoleh pun, orang-orang yang tersoleh pun itu sampai bertanya-tanya. Ini orang yang soleh, orang yang kuat keyakinannya kepada Allah pun sampai bertanya-tanya, ya Allah, kapan ini selesai? Maka Allah ingatkan, ala inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah itu akan datang. Apa yang bisa kita ambil selain dari terjemah harfiah ayat ini? Yang pertama, bahwa cobaan itu sunatullah, sebagaimana yang kita baca di ayat. Jadi jangan menganggap aneh kalau ada cobaan. Bahkan cobaan itu usianya adalah sepanjang usia kehidupan kita. Dan salah satu cobaan yang paling berat yang perlu diantisipasi oleh seorang mukmin adalah justru cobaannya pada saat sakratul maut nanti. Itu yang perlu dimitigasi kalau bahasa orang sekarang. Mitigasi itu artinya kita siapkan pencegahannya. Dulu ada tsunami, maka ada ilmu cara-cara memitigasi tsunami. Bagaimana supaya kita bisa terhindar dari kemudaratan, meminimalisir. Nah, cobaan salah satu yang paling berat yang perlu untuk kita mitigasi itu adalah cobaan pada saat sakratul maut.
Maka untuk cobaan yang ini cara memitigasinya itu sederhana, kata para ulama, ya, diambil dari pesan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa manusia itu matu ala ma asyu alaih. Manusia itu nanti akan mati seperti cara dia menjalani kehidupan. Jadi kalau kita mentradisikan diri dalam kebaikan, maka insya Allah mati kita pun mati dalam kebaikan. Mudah-mudahan sakratul mautnya pun dimudahkan. Tapi kalau dalam hidup kita mentradisikan keburukan, maka seperti itu pula lah kita nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi isti'dad terbaik untuk menghadapi, menyiapkan diri mendapatkan husnul khotimah itu ada dua, kata para ulama. Yang pertama adalah mendawamkan kebaikan, mentradisikan kebaikan. Dan yang kedua, berdoa dengan doa yang khusus untuk mendapatkan husnul khatimah. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Kita minta spesifik. Tetapi yang kedua, yaitu doa ini tidak akan naik, ya, tidak akan sampai, tidak akan mudah diijabah kecuali kalau ada bensinnya. Kalau roket itu naik itu harus ada bahan bakarnya. Apa bahan bakarnya? Wal amalus sholihu yarfa'uh. Yang mengangkat doa-doa kita ke atas itu adalah amal soleh kita. Jadi yang meroketkan, yang melejitkan, yang mengangkat doa kita, ya, yang menyampaikannya ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala itu wal amalus sholihu yarfa'uh, amal saleh. Nah, jadi yang pertama tadi bahwa cobaan-cobaan itu adalah sunnatullah, dan hidup pasti berisikan cobaan-cobaan sampai akhir nanti, termasuk cobaan yang terbesar pada saat sakratul maut. Yang kedua, bapak-bapak, saudara-saudara, apa yang terjadi pada manusia di dunia itu tidak selalu menunjukkan bagaimana posisinya di sisi Allah. Kalau ada orang banyak dapat cobaan, belum tentu itu artinya dia dibenci Allah. Buktinya dalam ayat ini, Nabi, orang beriman itu dapat cobaan. Rasulullah SAW cobaannya luar biasa yang nggak pernah kita rasakan. Jadi banyaknya cobaan belum tentu menunjukkan bahwa Allah tidak sayang. Sebagaimana banyaknya nikmat itu belum tentu menunjukkan Allah redha kepada kita. Di dunia ini la yus'alu amma yaf'al. Kita tidak bisa bertanya kenapa Allah memberikan ini kepada itu, tidak memberikan yang itu kepada ini misalnya. Kenapa harus saya yang dicoba bukan dia? Gak bisa kita bertanya itu. Kenapa? Karena Allah yang maha mengetahui. Dan tidak perlu kita mengkaitkan bahwa cobaan itu berarti Allah murka, bahwa nikmat berarti Allah ridho. Tidak. Seringkali cobaan itu justru ditimpakan kepada orang-orang yang terpilih untuk meningkatkan, mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak jarang cobaan itu diberikan kepada seseorang untuk membersihkan dirinya. Maka disebutkan kalau ada orang meninggal dunia setelah dia sakit yang panjang, maka insya Allah itu tandanya bahwa dia meninggal dunia, dosa-dosanya sudah hilang, dibersihkan oleh Allah melalui penyakitnya. Termasuk orang yang ditimpa dalam musibah harta, ya. Kalau lagi berdagang, untung, tiba-tiba rugi, bangkrut, belum tentu itu berarti Allah marah, ya, kepada orang tersebut sehingga dia dibangkrutkan. Belum tentu. Bisa jadi Allah sayang sama dia, lalu kemudian dia dilihat oleh Allah ketika berdagang, dia dapat untung, lalu kemudian ibadahnya yang semula selalu setiap hari dia selalu, katakanlah misalnya kalau sholat selalu yang paling depan, kalau ada amal-amal, kalau ada kegiatan-kegiatan yang baik, dia selalu terlibat di situ. Tapi karena kesibukannya berbisnis, akhirnya dia mulai
mulai katakanlah kurang semangatnya, maka disemangati lagi sama Allah, dikembalikan lagi dia, diingatkan. Bukan tandanya Allah murka, tidak. Sayangnya Allah kadang-kadang berupa cobaan dan musibah. Itu bagian dari pendidikan Allah kepada kita sebagai manusia. Karena itu, ya, walillahil masalul a'la. Caranya Allah itu adalah mengandung makna untuk kita teladani dalam kehidupan. Sehingga kalau kita sayang sama anak kita, bukan berarti sayangnya itu harus dengan mengikuti semua kemauannya. Terkadang, ya, sebagaimana Allah mengingatkan hambanya dengan memberikan teguran, maka seperti itu pula kalau kita menyayangi seseorang, entah itu anak kita, murid kita, tetangga kita, maka wujudkan sayang itu tidak hanya dengan selalu memujinya, tidak hanya selalu mengiyakannya, tidak hanya selalu mendukungnya, tapi juga mengingatkan dan menasihatinya. Tegur kalau dia salah. Itu yang kedua. Musibah, nikmat tidak selalu berbanding lurus dengan ridho dan murkanya Allah. Kadang nikmat diberikan kepada orang yang dimurkai sebagai istidraj. Kadang musibah diberikan kepada orang yang soleh untuk lebih membersihkan dan mengangkat martabat kemuliaannya di dunia maupun di akhirat. Karena itu bapak-bapak, saudara-saudara, kalau kita lagi dapat musibah apapun, ya, maka yang pertama yang kita lakukan itu bukan bertanya-tanya Allah sayang atau tidak sama saya. Tidak ada artinya. Pertanyaan itu tidak akan merubah apa-apa. Aduh, kok saya begini nih? Allah sudah lupa apa sama saya? Allah sudah nggak sayang lagi sama saya? Allah zolim sama saya? Apalagi seperti itu, na'udzubillah min zalik. Bukan itu. Kalau ada musibah yang menimpa kita, maka introspeksilah. Kita lihat dan buka perjalanan amal-amal kita. Demikian juga kalau ada nikmat yang datang kepada kita, sama juga. Bukan untuk kita gagah-gagah di depan orang, bukan untuk kemudian membanggakan diri seakan-akan Allah paling sayang kepadanya, tidak. Tapi ketika Allah kasih kita nikmat itu, langsung kita refleksikan kepada amal-amal kita. Loh, sholat saya lagi payah sekarang. Saya lagi malas sholat, tapi kok Allah kasih rezeki? Bahaya ini. Jangan-jangan ini istidraj. Tanda bahwa saya diulur-ulur-ulur, tapi di ujung nanti seperti orang main layangan, ulur-ulur, tak, langsung putus. Supaya saya tidak putus, saya kembali. Ya Allah, saya lupa, saya kembali. Saya tobat kepadamu. Itu orang yang beriman. Jadi ini yang kedua yang kita ambil dari ayat ini, bahwa nikmat dan musibah itu tidak selalu berbanding lurus dengan ridho dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga yang kita ambil dari ayat ini adalah bahwa sebesar-besar cobaan masih jauh lebih besar nikmat Allah. Sesulit-sulit keadaan selalu ada jalan keluar, solusi yang disiapkan oleh Allah. Ini disiapkan, ya. Arti disiapkan itu perlu ada menempuh, ya. Allah sudah siapkan, tapi kalau kita tidak tempuh nggak bisa juga. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran di ayat ini, ala inna nasrallahi qarib. Pertolongan Allah itu dekat. Kata dekat, kata para ulama ini, pertama menunjukkan gak lama akan datang, kalau tetap kita yakin. Yang kedua, kata dekat itu menunjukkan jarak. Sedekat-dekatnya sesuatu dia tidak ada sama kita. Artinya apa? Kita mesti tempuh sebab-sebabnya supaya yang dekat itu bisa sampai kita ke sana. Bank Indonesia itu jauh apa dekat? Dekat, di samping Islamic Center. Tapi kalau kaki kita tidak melangkah, nggak sampai-sampai. Maka ala inna nasrallahi qarib itu menunjukkan membangun optimisme sekaligus juga membangun komitmen untuk kita menempuh sebabnya. Optimis kita ada pertolongan Allah, tapi ingat, sedekat-dekatnya pertolongan Allah kita harus menempuh jalannya.
Maka kalau kita baca ayat misalnya, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan. Dalam ayat ini ada satu kesulitan yang bersamaan dengan dua kemudahan. Ada kata ma'a, Allah bersamakan. Tetapi tetap saja bapak-bapak, saudara-saudara, walaupun Allah sudah menyiapkan kemudahan itu, kita harus menempuh jalannya. Kita harus upayakan. Makanya jangan bertanya-tanya, kok keadaan ekonomi kita susah ya sekarang gitu. Bertanya saja tidak akan merubah keadaan. Tapi kalau kita berikhtiar bersama-sama, bekerja, insya Allah keadaan itu akan dirubah oleh Allah. Sebagaimana dalam ayat ini, ala inna nasrallahi qarib. Jadi itu yang ketiga yang kita ambil dari ayat ini, bahwa sebesar-besar cobaan masih jauh lebih besar jalan keluar, solusi, kebaikan yang Allah siapkan. Tetapi itu semua akan dapat kita peroleh kalau kita menempuh jalannya. Nah, tiga hal ini bapak-bapak, saudara-saudara, bisa kita saksikan dalam perjalanan hidup Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu setiap kali ada musibah yang menimpa, masathumud ba'sa wad-dharra, ketika Madinah ditimpa dengan paceklik, ketika Madinah ditimpa oleh penyakit yang menyebabkan banyak sahabat sakit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap membangun optimisme di tengah sahabat. Tidak pernah Nabi kemudian menarik itu ke dalam hal yang membangun pesimisme. Wah, Allah udah gak sayang sama kita, gak ada. Tidak pernah Nabi berbicara seperti itu. Selalu disikapi dengan positif. Sehingga Nabi mengatakan, ajaban li amril mu'min, in asobat husarra hamidallah fasyakar, wa in asobat hudarra hamidallah fasobar. Orang beriman itu istimewa, kata Nabi. Kalau dia dapat nikmat, dia bersyukur, mengucap alhamdulillah dan bersyukur. Kalau dia ditimpa oleh satu kesulitan, dia mengucap alhamdulillah dan bersabar. Jadi dalam dua keadaan dia selalu mendapatkan kebaikan. Dalam keadaan dapat nikmat, dia mendapat pahala syukur. Dalam keadaan musibah, dia mendapatkan berkah sabar. Itu orang beriman. Maka bapak-bapak, saudara, membaca ayat ini saya berharap ya, kita semua menyikapi cobaan-cobaan apapun. Yang lagi kuliah misalnya ada saja kendala, ya itu biasa, ya itulah jalan, ya itulah jalan untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Yang lagi punya dagangan, kadang laku kadang nggak laku, ya itu biasa, ya itulah kehidupan. Kita yang tidak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada orang yang benci sama kita, ya sudah, mau diapain? Kan hati manusia Allah yang atur ya. Tidak bisa kita memaksa semua orang sayang, senang sama kita. Yang penting itu bukan sayangnya orang sama kita, yang penting itu kita berbuat baik, udah. Berbuat baiklah, karena Anda tidak akan mempertanggungjawabkan kesenangan dan kebencian orang pada Anda kelak di akhirat. Yang kelak Anda pertanggungjawabkan itu, saya pertanggungjawabkan itu amal saya, omongan saya, bukan omongan orang. Amal saya, bukan persepsi orang. Jadi Islam itu adalah agama yang yaj'alu mas'uliyatan fardiyatan kal asas. Dalam Islam itu pertanggungjawaban individual itu yang pokok. Maka dalam surah Maryam itu, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua kita nanti akan datang masing-masing sendirian. Di dunia kita punya banyak pengikut, jadi guru, tuan guru, banyak muridnya, gak bakal ada yang nemenin kita nanti. Di akhirat masing-masing murid itu ngurus dirinya masing-masing. Semua, kata Allah, atihi yaumal qiyamati farda. Dalam hadis, laisa bainahu wa bainallah turjuman. Ada masa di akhirat kita jumpa dengan Allah itu, dalam bahasa kita nih, face to face,
dalam bahasa kita, artinya langsung. Nggak bisa kita minta bantu sama siapa, enggak. Udah benar-benar harus mempertanggungjawabkan sendirian apa yang kita lakukan di dunia. Karena itu mari kita bangun sikap positif ya, bapak-bapak, saudara-saudara. Jangan kita bertanya, kok masyarakat saya begini, kok masyarakat saya begini. Cukup mari kita mulai dulu dari pribadi kita. Saya kok begini, itu yang penting. Jangan kerjaannya medsos terus, semua dianalisa kecuali dirinya. Semua diberikan penilaian kecuali dirinya. Apa artinya? Kita nilai orang, kita nilai masyarakat ini, itu begini, begitu, macam-macam. Lalu alpa untuk menilai diri kita sendiri. Padahal menilai diri kita sendiri itulah yang menjadi pokok dan asas. Kan? Apa? Iqra' kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Gak usah repot-repot menghitung-hitung orang, repot-repotlah menghitung amalmu. Karena catatan amal kita itu yang menjadi pedoman kelak di akhirat untuk diri kita, bukan catatan amalnya orang. Paham bapak-bapak ya? Jadi mari kita bangun sikap positif. Kalau kita bangun sikap ini, maka tidak ada cobaan yang terlalu berat, tidak ada nikmat juga yang terlalu hebat. Semua akan biasa-biasa saja. Apa coba nikmat yang paling kita senangi hari ini? Bisa makan enak, makan durian misalnya. Wah, tapi sampai kapan mau makan durian? Ada masa nanti uang ada, tapi memang badan kita sudah tidak bisa terima lewat itu. Bersuami istri, ada akhirnya. Kalau tidak kita meninggal, ya istri kita duluan meninggal. Beranak, berorang tua dan anak juga ada masanya. Semua ada masanya. Karena itu tidak perlu ada cobaan yang terlalu mengganjal hati, dan tidak perlu ada nikmat yang terlalu membesarkan dan menyombongkan diri. Biasa-biasa saja. Pandang itu sebagai cobaan, karena hakikatnya bukan banyaknya nikmat yang kita cari, bukan sedikitnya cobaan yang kita harapkan, tetapi bagaimana penyikapan kita terhadap nikmat ketika datang dan cobaan itu ketika menghampiri kita. Jadi bangun sikap positif ya bapak-bapak, saudara-saudara. Nah, kita ingat ayat ini, kalau ada cobaan ya ingat saja, wah Rasul saja dulu cobaannya luar biasa, dan itu disikapi dengan baik. Maka saya juga sebagai umatnya, saya meneladani beliau, saya hadapi cobaan ini dengan penuh ketenangan. Dapat nikmat pun juga begitu ya. Dan yang paling pokok, kita yakin ala inna nasrallahi qarib. Jadi semua akan berlalu dan pertolongan Allah itu akan tiba. Nasrullah di sini termasuk diantaranya kata para ulama adalah zuhurul haq wa zuhuqil batil. Munculnya kebenaran dan hancurnya kebatilan, itu pertolongan Allah juga. Karena itu kalau ada kebatilan-kebatilan yang mewabah ya, ada hal-hal yang sifatnya kezoliman yang banyak terjadi, entah kezoliman sosial atau apapun lah namanya. Kok rasanya susah sekali ya? Ada hal-hal yang menjadi agenda bangsa kita ini kok nggak beres-beres misalnya ya. Nah dalam situasi seperti itu kita ingat ayat ini, inna nasrallahi qarib. Yang benar akan nampak, yang batil akan hilang. Itu saja ya. Bahwa kebenaran itu bisa datang dari tangan kita, ya alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, jangan kita paksakan. Paham bapak-bapak ya? Karena kebenaran yang Allah subhanahu wa ta'ala akan hadirkan itu melalui tangan siapa yang Allah kehendaki. Kita mengharapkan perubahan, kok nggak bisa terjadi? Mungkin memang belum di generasi kita. Kita bagiannya adalah membangun pondasi. Nanti akan ada generasi yang akan lebih hebat lagi, yang bisa menghadirkan apa yang kita harapkan itu. Jadi nggak usah frustasi juga ya. Kita kadang-kadang kalau baca medsos, kalau melihat postingan-postingan kan kayaknya banyak betul hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani kita ya. Maka kalau terjadi hal-hal seperti itu, ya lakukan kebaikan semampu kita, selebihnya biar Allah yang mengatur. Semua Allah yang mengatur. Allah fi tadbir ya. Allah fi tadbir.
Allah fi tadbir, Allah yang mengatur semua. Nah, dengan demikian maka kita tidak akan terlalu stres ya menghadapi situasi apapun ya. Nah, tidak terlalu tertekan ya, kita nikmati saja kehidupan ini dengan baik ya. Rezeki kita dapatkan melalui jalan yang halal, kita konsumsikan dalam hal-hal yang baik. Seberapa yang kita dapatkan ya itu bagian kita. Kita terima dengan kesyukuran sambil kita ikhtiar untuk menambahnya kalau Allah berkenan. Jadi ruang lingkup dari apa yang kita miliki, apa yang merupakan amanah kita, kita kelola dengan baik. Selebihnya ya, ada hal-hal besar di sekitar kita yang mungkin menjadi ganjalan kita, ya sudah serahkan sama Allah. Termasuk keadaan bangsa dan negara kita, ada hal-hal yang masih belum sesuai dengan harapan, ya ini semua proses menuju kepada yang lebih baik, insya Allah. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa kebenaran itu tiba, kebenaran itu datang, kebenaran itu dekat. Kemenangan, pertolongan Allah itu dekat. Insya Allah akan terwujud. Kita bantu-bantu dengan doa ya bapak-bapak ya, saudara-saudara. Nah itu juga yang merupakan tradisi kita yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bantu ikhtiar kita yang terbatas ini dengan doa, termasuk mendoakan bangsa dan negara, mendoakan Indonesia, mendoakan pemimpin kita yang mau selesai maupun yang akan datang. Yang mau selesai diselesaikan dengan baik, yang akan datang memulai dengan baik. Karena kalau pemimpin itu tidak baik, yang rugi bukan dia, yang rugi itu kita semua. Jadi tidak ada gunanya kita mengumpat-umpat ya, tidak ada gunanya. Coba gunanya apa kita mengumpat? Misalnya ada pemimpin yang kurang pas, lalu kita umpat, gunanya apa? Kita ketemu langsung nggak bisa, kalaupun ketemu langsung menasihati pun belum tentu didengar. Maka sebagai masyarakat ya kita doakan saja, ya Allah aslih wulata umuril muslimin, perbaiki keadaan orang-orang yang ngurus kami ya Allah. Jadikan yang mengurus kami itu orang yang sayang kepada kami, yang takut kepadamu. Itu doa kita. Jadi nggak usah ya Allah laknat pemimpinnya, nggak usah ngapain ya, jangan. Apalagi itu pemimpin orang beriman ya. Orang yang kafir pun, yang kufur pun, itu nggak semuanya boleh dilaknat. Orang yang kufur pun itu kita doakan supaya dia diberikan hidayah. Siapa yang boleh dilaknat? Kalau dia betul-betul nyata-nyata tidak berhenti terus-menerus menzolimi umat Islam. Misalnya yang di Israel itu ya, boleh juga sekali-sekali dilaknat ya. Allah turunkan laknat kepada orang-orang Zionis, boleh saja sekali-sekali ya. Tapi jangan sering-sering juga terus-terusan. Karena yang lebih penting kita doakan itu adalah agar saudara-saudara kita di Palestina itu mendapatkan keselamatan, diberikan keberhasilan dan kemenangan. Itu bapak-bapak ya. Jadi kita bangun praktek-praktek yang positif ya, kata-kata yang baik, amal-amal yang baik, insya Allah akan mempercepat datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim, ya mujibas sa'ilin, ya ghiyathal mustaghithin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.